Oke adik-adik, selamat pagi, semangat terus. Nah, pada pagi hari ini saya sedang berjemur di atas gedung di tengah pandemi COVID-19. Ya, kita berupaya untuk tetap sehat. Jadi berjemur untuk menghindari virus dan agar lebih fit. Nah, untuk adik-adik yang masih di rumah, kita pada saat ini belum bisa belajar bertatap muka seperti biasa. Nah, tetapi upayakanlah kamu tetap belajar dengan cara apa? Ya, di sini nanti kami sediakan video-video pembelajaran dan dirancang mudah, sederhana, dan tidak jelimet. Nah, jadi dengan memutar video-video ini, maka adik-adik nanti akan paham. Jadi di waktu yang tidak menentu ini kapan kita bisa kembali belajar seperti biasa. Nah, jadi tetaplah belajar dengan cara membuka video-video pelajaran seperti yang kami buat ini. Oke, tetap belajar. Oke, hari ini topik kita adalah sifat koligatif yang kedua, yaitu penurunan titik beku. Nah, jadi apa itu penurunan titik beku? Nah, coba kita lihat. Ini adalah air. Maka saya tanyakan, berapakah titik beku air? Maka kita katakan dia nanti adalah TF 0. Itu sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, setelah saya masukkan kemari, ini adalah urea. Nah, maka dalam air. Maka ini kita katakan dia nanti ini adalah larutan. Maka nanti kita simbolkan dengan TF saja. Maka TF ini nanti lebih kecil daripada TF 0. Nah, makanya dikatakan penurunan titik beku. Artinya titik beku air tadi 0, setelah dimasukkan urea, maka titik bekunya di bawah 0. Maka kita simpulkan TF larutan itu lebih kecil daripada TF pelarut murni. Jadi nanti ingat istilah-istilahnya ya. TF 0 adalah pelarut murni, TF itu nanti adalah titik beku larutan. Nah, maka nanti bisa kita simpulkan di sini nanti delta TF itu apa? Tentunya yang besar kurang yang kecil. Maka dia nanti ini adalah TF 0 dikurang TF. Maka nanti yang ditanyakan biasanya adalah titik beku larutan. Maka ini kita pindahkan. TF sama dengan, dipindah kemari. Maka nanti ini TF 0 dikurang delta TF. Nah, dari sinilah maka dia nanti muncul yang dikatakan dia nanti judul ini. Nah, penurunan titik beku. Jadi memang menurun gitu. Nah, kemudian nanti bagaimanakah cara menentukan delta TF? Nanti ada KF dikali molal dikali I. Gimana nanti? KF itu ketentuan nilainya 1,86 jika pelarutnya air. M itu adalah molalitas sama dengan gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Kemudian ini adalah dikatakan dia nanti adalah faktor faktor Van Hoff. Masih ingat yang sebelumnya? Nah, ini harus kamu hafalkan. Untuk non elektrolit maka I sama dengan 1. Untuk elektrolit kuat I sama dengan N.
Untuk elektrolit lemah I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Jadi ya, ini yang perlu ya kita ingat untuk rumusnya gitu ya. Oke. Nah, jadi ya, ini sama dengan topik kita kenaikan titik didih. Dan ya, soalnya sengaja saya buatkan dia nanti sama. Ya, saya buatkan contoh soal yang pertama. Ada 20 gram NaOH dilarutkan dalam 5 ml air jika KF sama dengan 1,86. Tentukan titik beku larutannya. Maka apa yang ditanya? Ya, titik beku larutannya. Maka ini sama dengan apa? TF0 dikurang delta TF. Maka TF0 berapa? 0. Maka delta TF kita cari. Delta TF sama dengan KF kali molal ya dikali I. Nah, ini 1,86. Gramnya adalah 20 per 40. Langsung aja dari sini ya. Nah, kalikan dengan 1000 per ya gram ya, larutannya 500. Bang, ini kan 500 mili. Ya, rho air sama dengan 1. Maka volume sama dengan ya masanya. Dikalikan dengan ya berapa? 2. Dari mana? Oh, NaOH terurai menjadi Na positif tambah OH negatif. Berarti ini 1 tambah 1 berarti ini N-nya sama dengan ya 2. Nah, maka nanti nih ya tewas meninggal. Ini jadi 2. Ya. Nah, ini kemari ya mampus. Maka yang ini jadi ya 2. Ya. Nah, jadi ya yang ini ya mati kemari. Ya. Nah. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Ada X gram NaOH 40 ya, mR-nya dilarutkan dalam 500 ml air membeku pada suhu minus 3,72 derajat Celcius. KF-nya 1,86, tentukan X. Nah, ini adalah sengaja saya buatkan kebalikan dari soal yang tadi. Ya, maka ya kita peroleh delta TF itu adalah yuk ya TF0 ya dikurang ya TF. Maka dia nanti 0 kurang 3,72. Maka kita peroleh 3,72. Maka langsung aja delta TF sama dengan KF dikali molal dikali I. Maka ini 3,72 sama dengan 1,86. Yang ini adalah X karena ditanya ini 40. Yang ini kalikan dengan 1000 per 500 kalikan dengan berapa I-nya tadi? Ya, 2. Ini kemari dapat 2. Ini kemari ya bisa meninggal. Ya, yang ini kemari ini ya dapat 2. Maka kita peroleh X adalah ya 4 gram. Oke, gampang kan? Ya. Lanjut ya. 2 buah larutan NaOH dan urea dilarutkan dalam air dengan kadar yang sama. Maka larutan yang punya titik beku terkecil adalah. Nah, ini sebenarnya nggak perlu menghitung. Ini hanya tinggal kita bayangkan aja. Maka ya kita ya peroleh dia nanti berapa hasilnya ya. Namun demikian coba saya ya saya gambarkan dia nanti ya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini adalah larutan NaOH, ini nanti larutan urea. Maka yang ditanya nanti adalah titik beku yang terkecil. Ya, maka TF sama dengan ya TF0 dikurang delta TF. Yang diminta ini yang terkecil. Ya. Nah, berarti ini harus yang paling besar. Nah, jadi nanti pertanyaan dia nanti boleh ya, kalau dia nanti yang terkecil berarti yang paling sukar membeku ya. Nah, kalau dia nanti ya TF-nya lebih besar maka lebih mudah membeku. Maka ya kita tinggal carikan ini aja. Ini delta TF sama dengan KF dikali
molal dikali 2. Nah, karena ya rumusnya kan sederhana tadi, delta TF sama dengan KF dikali molal dikali I. Ini sama, yang berbeda cuma ininya saja. Berarti yang ini delta TF sama dengan KF dikali molal dikali urea itu non elektrolit, maka I-nya 1. Maka jawabannya adalah ini dia. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Larutan di bawah ini dilarutkan dengan kadar yang sama, maka larutan yang paling sukar membeku adalah. Maka ditanya paling sukar membeku, maka kita buatkan TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Yang paling sukar membeku berarti yang ini paling kecil. Kalau ini paling kecil berarti ini paling besar. Berarti ya tinggal delta TF sama dengan KF dikali molal dikali kan dengan I. Maka ini nanti I-nya adalah 1, yang ini I-nya sama dengan 2, yang ini I-nya sama dengan 3, yang ini I-nya sama dengan 4, yang ini I-nya sama dengan 5 gitu ya. Jadi ya, ini kalau dia diionkan menjadi 2 Fe3 positif tambah 3 SO4 2 negatif. Berarti ini tambah ini, maka jumlah N-nya sama dengan 5. Maka apa jawabannya? Yang paling sukar membeku adalah N-tol. Itu. Ya, ini yang paling besar ya, berarti ini sama semua, maka carilah I-nya yang paling besar. Oke, soal yang kelima. Ada 60 gram urea dan ada 20 gram NaOH dilarutkan dalam 500 ml air. Tentukan titik beku larutan. Oke, gampang ya. Berarti TF sama dengan ya TF0 dikurang delta TF. Karena larutannya ada 2, maka ini dikatakan delta TF total. Ya, ini total ya. Siapa? Delta TF si ureanya ditambah delta TF si NaOH-nya. Maka kita cari untuk delta TF si ya ureanya ya. Tinggal masukkan aja 1,86 per ya ini 60 per 60 mR-nya kali 1000 per 500 kalikan dengan ya 1. Ini kemari ya. Ini 2. Maka dapatnya adalah 3,72. Selanjutnya delta TF untuk si NaOH. Ya, maka tinggal masukkan 1,86 ya 20 per 40 dikali 1000 per 500 dikali 2. Ini kemari 2. Ini kemari mati. Ya, maka ini 20, ini tinggal ya 2. Berarti kita peroleh 3,72. Maka totalnya itu adalah ya kita peroleh 0 dikurang totalkan. Berarti kita peroleh nanti adalah ya 7,44. Ya, maka ya larutan tersebut membeku ya pada suhu ya minus ya ini ya, maka kita peroleh TF sama dengan ya minus 7,44. Oke ya, itulah untuk sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Nah, selanjutnya kita akan uraikan yaitu untuk sifat koligatif yang ketiga, yaitu penurunan tekanan uap. Sampai jumpa di lain waktu. Belajar terus.